Mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Kepada Ibu Lasmi Dewi, disilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa yang membedakan atau apa sih yang disesuaikan dalam peraturan ini? Bapak Ibu sekalian, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bagaimana juga kami melakukan upaya bagaimana kurikulum ini bisa membantu membangun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkarakter Pancasila sehingga diperlukan penyesuaian kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, dan keragaman sosial budaya. Lalu hal-hal apa saja yang berubah ataupun yang disesuaikan di dalam peraturan ini, dalam kebijakan ini? Yang pertama adalah tentang penerapan pendekatan pembelajaran mendalam yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, menambahkan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial dalam intrakurikuler, kemudian juga penyesuaian bentuk, kompetensi, dan muatan pembelajaran kokurikuler, dan yang berikutnya adalah pengaturan tentang penyediaan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu bagaimana sekolah atau satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum ini? Pada saat peraturan menteri ini berlaku, satuan pendidikan tetap dapat menerapkan kurikulum merdeka dan juga kurikulum 2013. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa peraturan ini menyesuaikan dengan implementasinya pembelajaran mendalam. Sedikit saya mengingatkan atau menyampaikan seperti apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan untuk meningkatkan kompetensi murid secara optimal. Bagaimana kerangka kerja dari pembelajaran mendalam ini dikembangkan terdiri atas 4 komponen, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, kemudian juga pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri, kemudian juga Pak Kepala Beskap tentang bagaimana pembelajaran mendalam ini dapat diimplementasikan. Pembelajaran mendalam ini difokuskan pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Profil lulusan ini dicapai melalui prinsip-prinsip yang memang kita terapkan di dalam pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan, sehingga nanti diharapkan profil lulusan dapat utuh diperoleh oleh para murid kita. Bapak Ibu sekalian, prinsip tersebut diwujudkan melalui pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, serta didukung oleh praktik pedagogis yang berfokus pada pengalaman belajar murid yang autentik, di mana juga bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang bervariasi, terintegrasi, serta memberikan keamanan dan kenyamanan kepada murid dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian juga bagaimana pemanfaatan teknologi digital, serta adanya kemitraan pembelajaran yang dapat membentuk hubungan kolaboratif. Lalu bagaimana pembelajaran mendalam ini nanti melakukan asesmennya? Asesmen dalam pembelajaran mendalam tetap menerapkan bentuk asesmen formatif dan juga sumatif dengan menekankan pada asesmen otentik dan holistik. Bapak Ibu sekalian, asesmen formatif ini tentu memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung, sementara asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian dari capaian pembelajaran secara menyeluruh. Bagaimana nanti implementasinya dalam asesmen ini tentu berbanyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk memperkuat kemampuan ataupun capaian-capaian pembelajaran murid. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajaran, untuk membentuk profil lulusan yang utuh, tentu diperlukan murid melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Kita sebut saja ada yang disebut dengan aktivitas intrakurikuler, ataupun juga kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan juga budaya satuan pendidikan. Kegiatan intrakurikuler biasanya dilaksanakan untuk mencapai
tujuan belajar sesuai dengan jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian, kokurikuler juga adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan pendalaman dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka mencapai kompetensi khususnya pada aspek pengembangan karakter. Kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler yaitu adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka memberikan keleluasaan mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan pribadi, kerjasama, dan juga kemandirian para murid yang dilaksanakan secara optimal. Yang tentunya dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bimbingan dan juga pengawasan dari satuan pendidikan. Selain itu juga budaya satuan pendidikan ini juga penting, bagaimana kita menciptakan iklim satuan pendidikan, kemudian juga menerapkan kebijakan, pola integrasi dan juga komunikasi, serta norma-norma yang berlaku di satuan pendidikan. Ini adalah satu aktivitas pembelajaran yang utuh yang bisa membentuk profil lulusan menjadi kompetensi yang utuh. Lalu bagaimana juga 8 dimensi profil lulusan ini merupakan hasil capaian dari pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Dan di samping itu juga kami berharap 8 dimensi profil lulusan ini dapat menumbuh kembangkan kemampuan murid dalam aspek kepemimpinan yang efektif, yang berintegritas, profesional, dan juga transformatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana secara detail kita akan lihat penyesuaian-penyesuaian struktur kurikulum dari mulai intra, kokurikuler dan juga ekstrakurikuler yang hadir di dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini. Bapak Ibu, penyesuaian struktur kurikulum ini dilakukan dengan tujuannya tentu ingin meningkatkan mutu pendidikan, ingin meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sehingga kami melakukan penyesuaian-penyesuaian yang pertama pada aspek struktur kurikulum yang memuat alokasi waktu pada aspek intra dan juga kokurikuler. Tentunya selain intra dan kokurikuler, struktur kurikulum juga dapat memuat ekstrakurikuler yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian alokasi waktu untuk ekstrakurikuler ini dapat ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan di luar jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam struktur kurikulum. Dan Bapak Ibu sekalian, kami dapat memastikan total alokasi waktu untuk seluruh mata pelajaran di satuan pendidikan di setiap kelas itu tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu nanti boleh dicek total alokasi antara intrako totalnya itu seperti apa, insya Allah tidak ada perubahan. Nah, lalu bagaimana juga dalam penyesuaian intrakurikuler dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta kebijakan transformasi digital. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri maupun juga Pak Kepala Beskap, salah satu mata pelajaran yang ditambahkan adalah mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan. Ini tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan mata pelajaran pilihan ini. Kemudian selain itu, intrakurikuler ini juga kegiatan pembelajaran yang memang dirancang, dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan juga beban belajar pada struktur kurikulum. Bapak Ibu sekalian, intrakurikuler ini dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran, alokasi waktunya ditetapkan dalam 1 tahun ajaran baru. Kemudian juga ini yang mungkin bicara terkait bagaimana pembelajaran mendalam ini masuk dalam kurikulum. Penyesuaian intrakurikuler berfokus pada materi esensial yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran agar proses pembelajaran dapat dikelola secara optimal untuk implementasi pembelajaran mendalam. Nah, terkait dengan capaian pembelajaran telah hadir keputusan Kepala Beskap nomor 46 tahun 2025. Nanti Bapak Ibu boleh dicek baik itu di link beskap.id maupun juga di websitenya kurikulum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang berkaitan dengan mata pelajarannya, kami tidak melakukan pengurangan jam mata pelajaran untuk setiap mata-mata pelajaran di setiap kelas. Kemudian
kita kembali berbicara mengenai mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bagaimana mata pelajaran ini diimplementasikan ataupun diterapkan di setiap satuan pendidikan? Pada prinsipnya, karena mata pelajaran ini adalah mata pelajaran pilihan, kemudian juga penambahan jamnya silahkan disesuaikan oleh satuan pendidikan, dan yang pasti mata pelajaran ini dapat diterapkan pada mulai kelas 5 sampai kelas 12 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu apakah di PAUD ataupun mungkin di kelas 1 sampai kelas 4 tidak boleh belajar coding atau KA? Dalam mata pelajarannya tidak ada, tapi aktivitasnya, kreativitasnya silahkan dapat dikembangkan. Jadi untuk mata pelajarannya tetap mulai dari kelas 5 sampai dengan kelas 12. Lalu mata pelajaran ini juga nanti akan diimplementasikan mulai tahun ini 2025 pada tahun ajaran 2025-2026 dan dilaksanakan secara bertahap mulai dari kelas 5, kelas 7 dan kelas 10. Pada satuan pendidikan dari mulai SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA ataupun juga MAK. Nah, untuk pendidikan khusus ini dapat dimulai dari mulai kelas 7 atau kelas 7 pada jenjang SMPLB ataupun MTSLB dan kelas 10 SMALB maupun MALB. Bapak Ibu sekalian, tentunya Kemendikdasmen mengenalkan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini sebagai salah satu upaya untuk merespon transformasi digital dengan menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, sistematis, logis, beretika, dan juga tentunya bertanggung jawab. Ini yang kami harapkan nanti dapat tumbuh, dapat dimiliki kompetensi oleh setiap murid yang mempelajari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Lalu bagaimana penyesuaian yang kami lakukan pada program kokurikuler? Pada program kokurikuler ini kami melakukan penyesuaian pada aspek bentuk, kompetensi, dan juga muatan pembelajarannya. Mari kita lihat pada aspek bentuk. Di sebelumnya, gitu ya, ada pernyataan yang menyatakan bahwa program kokurikuler ini paling sedikit dilaksanakan dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada peraturan baru kami susun menjadi lebih leluasa lagi, di mana satuan pendidikan kokurikuler dapat dilakukan melalui pembelajaran kolaboratif, lintas disiplin ilmu, kemudian juga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan juga dengan cara yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa program kokurikuler ini masih ada, hanya namanya saja istilahnya yang tidak kita gunakan kembali. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dari sisi kompetensinya? Di peraturan sebelumnya, kompetensi yang ingin dibangun melalui penguatan karakter ini mencakup pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kami ubah menjadi 8 profil lulusan, di mana dari 6 ini ditambah menjadi 2. Yang 6-nya tidak berubah, kemudian kami bertambah menjadi, kita sebut saja yang 8 ini. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi ada 2 dimensi yang baru, yaitu kesehatan dan komunikasi. Lalu bagaimana dari sisi muatannya? Sebelumnya dalam implementasi kokurikuler, tema ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang pada peraturan ini kami berharap tema-tema ini akan muncul kreativitas dari setiap satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan dapat menetapkan tema-tema secara mandiri. Namun, jika satuan pendidikan masih ingin menggunakan tema sebelumnya, karena sudah dirancang, sudah disusun programnya, kami persilahkan, gitu ya. Tinggal mungkin aktivitasnya saja dilakukan secara variatif, karena tadi tujuannya adalah ingin semakin menumbuhkan penguatan karakter. Lalu kemudian bagaimana kaitannya dengan pengaturan pada kegiatan ekstrakurikuler? Bapak Ibu sekalian, tentu ekstrakurikuler ini menjadi wadah sebagai kegiatan yang dapat mengembangkan karakter dalam rangka perluasan potensi, minat, bakat, kemudian juga kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian setiap murid yang dapat dilakukan secara optimal.
Satuan pendidikan menyediakan sejumlah kegiatan ini untuk dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat murid. Satuan pendidikan sekurang-kurangnya menyediakan ekstrakurikuler kepramukaan dan kepanduan lainnya. Jadi minimal satu ekstrakurikuler ini dapat dilaksanakan dan sangat boleh jika Bapak Ibu atau satuan pendidikan akan mengembangkan lebih dari satu ekstrakurikuler. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah panduan-panduan yang nanti akan menjadi turunan dari peraturan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini, di mana nanti Bapak Ibu dapat mengunduhnya di website kurikulum, tapi ini segera launching. Kami masih dalam proses untuk finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan segera publish artikel panduan-panduan ini. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan program-program yang diselenggarakan ataupun yang dikembangkan di satuan pendidikannya. Kami sudah menyusun panduan kurikulum satuan pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang menyesuaikan dengan program kokurikuler. Kemudian juga kami sudah memperbaiki panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian juga ini adalah panduan kokurikuler. Ini juga panduan yang baru yang kami perbaharui untuk bisa membantu para satuan pendidikan mengembangkan kurikulumnya di satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin bisa kami sampaikan berkaitan dengan isi dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini. Kami berharap dengan adanya panduan-panduan yang sudah kami siapkan, dengan adanya peraturan-peraturan baru ini, membuat sekolah ataupun satuan pendidikan menjadi lebih siap melaksanakan proses pendidikan dalam 1 tahun ajaran baru ini. Dan semoga kita semua diberikan kesuksesan dan tentunya apa yang kita cita-citakan untuk mengembangkan 8 profil lulusan dapat terwujud dengan melaksanakan implementasi pembelajaran mendalam dan juga menambahkan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di setiap kelas, di setiap jenjang dari mulai kelas 5 sampai kelas 12. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.